wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihi wa ammihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila hadratil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ila hadratil Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh bin Hasan Asy-Syadzili Sayyid Nabi Ali Haddad Sayyid Nabi Ali wa sa'in wa sa'in Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ma laha fil ufuqi nuru kawkab. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Al-Mustafa al-Mujtaba al-Muhabbab. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa kulli manil habibi yunsab. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa kulli man lin nabiyyi yashab. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad waghfir wa samih man kana adnab. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wasluk bina Rabbi khaira madhab. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad waslih wa sahhil ma qad tas'ab. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiq al-Musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad waslih wa sahhil ma qad ta'arraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wasyarihu rahimahumullah wa nafa'ana Allah bi ulumihima fid dharain amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'ala ad-din kullih wa lahu karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu wasyarihu rahimahumullah wa nafa'ana Allah bi ulumihima fid dharain amin. Wa'lam annahu yanbaghi lirrajuli an yusya imra'atahu wa an yunfiqa 'alaiha 'ala qadri wus'ihi wa an yastahmila 'alaiha wa yatalattafu biha ila akhiril maqalah. Wa'lam marwasira annahu istiqlaqan iku yang bagi sayuk joli rajuli kedhe wong lanang apa ayusya yen to paring wasiat sapa ar-rajul imra'atahu ing bojone rajul wa ayyun fiqalan maring nafaqah sapa ar-rajul alaiha ing atase imra'ah
ala qadri wus'aihi ing atase sakedar kemampuane, ing atase sakedar usahane, wa ayastahmil alaiha lan yen to mengku sapa ar-rajul ing imro'ah, wa yatalattafuha lan melasi sapa rajul biha, wa yatalattafu biha lan melasi sapa ar-rajul biha kelawan imro'ah, wa ayuslikaha lan yen to ngambahake sapa rajul ing imro'ah sabilal khairi ing dalan kang bagus, wa ayu allimaha lan yen to mulangi sapa ar-rajul ma ing opae tahta kang butuh sapa imro'ah ilai maring ma fit dini ing dalam urusan agama, bayane min ahkamit thaharah pira-pira hukume sesuci, wal haidi lan hukume haid, wal ibadati lan hukume pira-pira ibadah. Nah ini adalah beliau mengatakan bahwa sebaiknya orang laki-laki itu memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada istrinya, dengan artian memerintah istrinya, menasehati istrinya, mendidik istrinya, membelas kasih istrinya, mengasih sayang istrinya. Jadi seorang laki-laki ini khususnya ini diberitahukan kepada suami-suaminya supaya, atau dengan maksud kalau suaminya berbicara tentang kebaikan apapun itu hendaknya diperhatikan, didengarkan. Meskipun mungkin suami itu tidak mengaji, tapi barangkali dengar dari mana, dengar baca didengar dari ceramah-ceramah melalui medsos dan sebagainya, atau mungkin membaca buku, membaca apapun yang di situ isinya tentang hal-hal yang bermanfaat yang bisa diwasiatkan kepada istrinya. Maka di saat suami itu nuturi, dengan bahasa Jawanya nuturi sampean, kudune dirungokno, ndak usah dibuli. Gak tahu ngaji ae nuturi, iki lho sing ngaji misale. Tak boleh begitu ya. Jadi ya didengarkan, karena memang itu kewajiban suami. Paling tidak dengan kita mendengarkan dia akan semangat, akan beranikan diri untuk nuturi kita dengan batas-batas kemampuan yang dimilikinya itu, dan dengan tujuan barangkali untuk menggugurkan sedikit menggugurkan kewajibannya. Nah, maka itu harus kita beri akses, harus kita beri kesempatan untuk menasehati kita sebagai istrinya. Nah, itu, dan sekaligus niatilah untuk taat kepada suami. Kemudian yang kedua, hendaklah seorang suami itu memberikan nafkah sebatas kemampuannya, sebatas usahanya, sebatas hasil daripada kerjanya. Artinya seorang suami kalau hasilnya banyak, ya otomatis harus diberikan yang banyak juga. Tidak usah disimpan-simpan sendiri kemudian digunakan untuk kepentingannya sendiri, ya digunakan untuk kepentingan yang bukan kewajibannya. Nah, ya boleh juga yang bukan kewajiban, istilahnya membantu orang lain siapapun itu, dengan catatan apabila kewajiban untuk istrinya itu sudah terpenuhi. Jadi seorang suami yang selanjutnya hendaklah memberikan nafkah, memberikan istilahnya penghidupan, memberikan belanja yang cukup sebatas kemampuannya. Artinya kalau dia berpenghasilan Rp50.000, paling tidak diperkirakan berapa orang yang ada di dalam rumah tangga itu, diperkirakan mungkin satu orangnya 10.000, misalnya ada 4 orang ya mungkin 40.000. Kalau 7.000 mungkin 7.000 kali 4 orang itu tinggal berapa itu. Jadi itulah yang dimaksud sekedar kemampuannya. Syukur-syukur kalau dilebihkan tidak masalah, biar seorang istri ini leluasa untuk mengatur keuangan rumah tangga. Sebaliknya juga begitu, seorang istri harus tahu suaminya ini siapa, suaminya ini hasil kerjanya setiap harinya berapa.
itu sudah harus diperkirakan. Jangan sampai yang dikeluarkan per hari itu melebihi pemasukannya. Itu namanya error, itu namanya error ya. Jadi manajemen yang tidak bagus. Jadi manajemen yang bagus itu hasil seberapapun harus dilebihkan. Kecuali memang tidak ada penghasilan lain lagi itu. Ya, kita mungkin pinjam sana pinjam sini. Itu ya. Tapi kalau ada penghasilan yang meskipun tidak, misalnya tidak setiap hari, tapi paling tidak itu dia dimakan untuk nafkahnya keluarganya itu cukup, ya istilahnya dicukup-cukupkan. Itu dicukup-cukupkan, jangan sampai tidak makan begitu. Yang selanjutnya, seorang suami wa ayastahmila 'alaiha, dia menanggung atas tingkah lakunya yang menyakitkan kita. Dari kita sabar, yasbiru ala idaiha. Jadi kita sabar atas perbuatan istri yang bisa menyakitkan suami. Jadi seorang suami harus sabar seraya menyadari bahwa di orang perempuan itu banyak kekurangan-kekurangan. Jadi ibaratnya kan diciptakan dari tulang rusuknya Nabiullah Adam alaihissalam, yang tulang rusuk ini kita ketahui bentuknya bengkong. Jadi bentuknya bengkong, banyak ulama yang menasihati kita apabila kita kerasi dalam mendidik istri, maka tidak akan bisa lurus, karena itu ibaratnya tulang yang bengkong. Semua tulang itu tidak ada tulang yang tidak keras. Semua tulang hampir, kecuali tulang rawan. Ya, tulang rawan yang tulang istilahnya yang mudah ya, masih lunak. Nah, ini semua tulang yang untuk menyangga tubuh kita ini rata-rata keras, dan tulang itu kalau kita paksa kita luruskan, maka tulang itu akan retak, akan patah. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau seorang perempuan kita paksa, ujung-ujungnya nanti adalah perceraian kalau diantara keduanya tidak ada yang melemaskan dirinya, tidak ada yang mengalah. Maka mengalahnya seorang suami di saat istrinya menyakiti dia, baik dengan ucapannya atau mungkin dengan perbuatannya, maka kita hendaklah bersabar, ya, bersabar seraya mendoakan dia, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sembujung nggak apa-apa, nyantai, kayak ngopi ngono ya, supaya udah metingkrang. Itu soalnya. Wa yatalattafu biha, dan hendaklah seorang suami itu mengasih sayangi istrinya. Mengasih sayangi istrinya dengan penuh kelembutan. Jadi dalam berucap juga harus hendaknya ya dengan tata krama, tidak boleh seenaknya mentang-mentang seorang suami, seorang pria yang memang konon itu lebih mudah untuk mencari pasangan. Ibaratnya berjalan ke utara, kalau mau di utara akan ada yang menunggu ke selatan. Andai kata kita berjalan ke selatan juga, andai kata mau laki-laki itu juga akan ada yang menerima, itu loh. Belum ke barat, belum ke timur, asal nggak ke atas ya. Jadi begitu mudah seorang pria mungkin yang akan menerima dia sebagai kekasihnya atau sebagai pasangannya. Jadi tidak semudah perempuan ya. Dikarenakan memang kan seorang suami kan ada jatah 4 wanita yang boleh mendampinginya. Jadi 4 istri, 1 istri tua, istri muda pertama, kedua, ketiga, 4. Seorang istri tidak boleh. Ya, tidak boleh itu, tidak ada ceritanya, ya kan gitu. Nah, jangan sampai seperti itu pandangannya, ya, mentang-mentang sebagai seorang suami yang begitu mudah untuk mencari, sehingga semena-mena kepada seorang istri, baik dalam ucapan kasar, ya, ngomong jujur, kejujuran, kau ini salah lembung, nah, misalnya salah lembung, salah bongkring, no, misalnya ya, cek kena kabeh sing lemu ambek sing kuru, kok ngelah sing kuru, sing lemu tok wis. Ya. Jadi seorang suami dalam berucap juga harus penuh kelembutan, tanda sebagai kasih sayang.
Wa ayuslikaha sabilal khairi, dan hendaklah seorang suami itu menunjukkan jalan kebaikan, menuntun pada jalan kebaikan. Jadi ditunjukkan sampean lek dolen sak metu sak metu, paling gak iku ndelok. Jadi ndelok situasi, lihat waktu kapan kita bersilaturahim, kapan tidak bersilaturahim. Kemudian bersilaturahimnya atau bertemannya itu dengan siapa. Nah, paling tidak kalau tidak mampu mempengaruhi untuk kebaikan, maka hendaklah kita memilih kira-kira yang orang itu tidak akan membawa kita kepada kejelekan. Jadi tugas seorang suami termasuk yaitu tadi mengobservasi atau memberitahukan, oh iki ngene, iko ngene, ya sapike lek nang iki sampean kudu ngandani, lek nang iko yo lek iso yo aja sampai katut, cidok ono lek iso. Nah, seperti itulah. Jadi ditunjukkan kepada jalan kebaikan. Jadi jalan kebaikan termasuk di dalam bergaul dengan sesama, apakah tetangga, kerabat, keluarga, dan orang lain. Jadi itu. Wa ayyu'allimaha ma tahtaju ilaihi fid dini min ahkamit thaharah. Hendaklah seorang suami mendidik istrinya dengan apa yang dibutuhkan dalam urusan agama. Jadi diantaranya hukum sesuci, jadi hukum bersuci, hukumnya haid, masalah ibadah kepada Allah, termasuk juga ibadah yang tidak langsung kepada Allah dengan pergaulan sesama manusia. Jadi kewajiban seorang suami itu mendidik istrinya. Maka untung seorang suami itu yang istrinya itu mau mencari sendiri, mau mencari ilmu yang dibutuhkan. Bagaimana yang dibutuhkan oleh seorang istri itu? Misalnya dalam bertoharoh, bagaimana cara berwudu, syarat rukunnya wudu, kemudian mandi, syarat rukunnya mandi jinabat, ya mandi besar, syarat rukunnya sholat, bagaimana, kemudian bagaimana membaca Al-Quran. Itu juga sebetulnya yang wajib mendidik itu seorang suami. Nah, apabila seorang istri mau mencari sendiri, maka hendaklah seorang suami itu mempermudah untuk memberikan izin. Kalau dia tidak bisa mendidik daripada apa yang dibutuhkan oleh seorang istri. Nah, itu untung-untung. Makanya sejak pertama kan saya katakan, untung-untung suami yang istrinya mau mencari ilmu. Jadi meringankan bebannya. Itu kan. Meringankan bebannya. Beban apa? Ya nanti di hadapan Allah. Di saat di persidangan Allah ada masalah-masalah tentang istrinya, loh kamu kok tidak bersucinya kok tidak betul, kemudian cara haidmu bersucinya dari haid kok tidak betul, cara wudu'mu kok belum betul, sholatmu kok begitu, begini, begitu, dan sebagainya. Akhirnya istri-istri itu menjawab, begini ini karena suamiku dulu tidak mau mendidikku, suamiku dulu tidak mau mendatangkan orang lain yang mendidik aku untuk kebutuhan itu semua. Maka suaminya yang sebetulnya itu mau masuk ke surga karena ahli ibadah, ahli sholat, ahli baca Quran, ahli puasa, ahli kebaikan, tapi melupakan istrinya, nanti di hadapan Allah akan dipanggil dulu, dimintai pertanggungjawaban. Ditanya, apakah betul istrimu, anak-anakmu dulu tidak kamu didik untuk bagaimana membaca Quran yang baik, untuk tidak taat kepada Allah, tidak tahu bagaimana bersuci, bagaimana beribadah kepada Allah. Nah, di saat itu tidak al-yauma nakhtimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari itu, hari kiamat, ya, di hari kiamat, di hari persidangan di hadapan Allah, di hari pembalasan, tidak ada satupun yang akan bisa berdusta. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, nakhtimu ala afwahihim, aku Allah mengunci mulut-mulut mereka. Nah, jadi tangan-tangannya dikunci, ya, mulutnya dikunci, tangan-tangannya berbicara, kaki-kakinya berbicara, memberikan penyaksian akan apa yang terjadi waktu di dunia. Maka tidak bisa
dusta seorang suami di saat ditanya nanti di hadapan Allah, otomatis. Nah, dengan begitu maka hak suami, hak si istri di suami ini akan diambil. Kalau tidak ada ada kebaikan atau pahala, ya diberikan kebaikannya atau pahalanya diberikan kepada istrinya, pahalanya diberikan kepada anak-anaknya yang menjadi tanggung jawabnya, yang tanggung jawabnya ini belum dilaksanakan oleh suami tersebut. Nah, ini ya. Nah, termasuk kita kesini ini dalam rangka mengajilah, tolabul ilmi, iling-ilingan, mudzakarah, ya saling mengingatkan, dan ini salah satu ciri khas orang yang tidak merugi. Salah satu ciri khas orang yang tidak merugi adalah apa? Di dalam surat Al-Asr, wal asri, di sini Allah bersumpah saking pentingnya waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, Allah bersumpah, demi masa, waktu, yang waktu ini sangat singkat sekali. Waktu dunia ini sudah sering saya katakan, waktu dunia ini lama. Ini sudah lebih dari separuh. Yang konon ahli neutron itu, ya ahli nuklir, mengatakan bahwa dunia ini sudah lebih dari sekian ribu juta tahun yang lalu. Tinggal separuh, tinggal tidak sampai separuh. Maka dikatakan di zaman Rasulullah itu sudah zaman akhir. Kalau digambarkan dengan umur dunia, umur hari, ini usia dunia ini sudah kurang lebih menjelang asar. Ya memang tinggal sedikit menjelang asar. Tapi jangan dibayangkan bahwa menjelang asar ini sudah dekat sekali. Tidak. Jutaan tahun yang akan datang masih tersisa. Bahkan mungkin ribuan juta tahun yang akan datang masih tersisa waktu ini. Kita tidak tahu. Karena tanda-tanda yang betul-betul dekat dengan kiamat itu belum. Apa? Di antaranya nanti tidak ada hujan kurang lebih 40 tahun. Seperti itu. Dan yang tersisa nanti adalah orang-orang yang jelek. Otomatis. Tanda orang yang paling jelek itu orang yang mengalami atau sampai pada waktu di situ betul-betul menjadi tandanya hari kiamat. Ini masih jauh, apalagi masih banyak orang yang di majelis taklim, banyak orang yang sholat, banyak orang yang membaca la ilaha illallah dan sebagainya. Itu masih lama. Nah, kita hidup ini loh. Hidup ini tidak sampai 100 tahun. Kalau toh ada, jarang sekali. Kalau toh ada, tubuhnya sudah lemah sekali. Sudah kenikmatan dunia ini sudah hampir habis semua. Tidak bisa dirasakan. Dikarenakan itu, yang waktu kita ini sangat-sangat terbatas, maka tidak usah menunggu waktu untuk melaksanakan kebaikan. Kapan ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, cepat diraih. Kenapa? Karena belum tahu. Kita besok itu lebih baik dari sekarang kesehatan kita. Kondisi kita itu besok belum tentu lebih banyak waktu dari sekarang. Kemudian besok belum tentu kita sempat untuk mengikuti kebaikan yang sekarang ini kita lakukan. Maka senyampan ada waktu, kebaikan itu jangan sampai ditunda-tunda. Itu kunci keberhasilan, kunci kesuksesan, kunci orang yang tidak rugi. Makanya Allah bersumpah, demi waktu, gunakan waktumu itu, jangan sampai disia-siakan. Sekarang coba kita pikirkan, kita ini sudah umur berapa? Ada yang 30 lebih, insya Allah yang 30 sudah tidak ada, 35 lebih, 40 lebih, ada yang 50 tahun lebih usianya. Kita tinggal menghitung waktu, menghitung hari, menghitung bulannya kita itu. Kalau kita sudah sekarang 40 tahun misalnya, ya tinggal menghitung. Kalau diberi 50 tahun tinggal 10 tahun. Iya kalau 10 tahun lagi. Iya kalau 50 tahun. Mungkin yang diberi umur 60 tinggal 40. Iya kalau sekarang masih 40. Kalau sudah 50 tinggal 10 tahun. 10 tahun ini lihat kondisi kita. Kita sehat apa enggak? Itu loh. Kalau kita enggak sehat,
maka hidup kita akan menjadi beban orang lain dan bahkan menjadi beban dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal. Makanya dikatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya, ya Allah bersumpah di sini, dan di sini menegaskan, memberikan taukid, penegasan yang luar biasa. Innal insana lafi, sungguh. Jadi penekanannya itu dua, inna sama la. Lam taukid namanya, untuk menegaskan sungguh-sungguh manusia itu dalam kerugian. Cuma ada yang tidak rugi di situ. Illalladzina amanu. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali satu orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah mesti harusnya beriman kepada Rasulullah. Kalau sudah beriman kepada Allah dan Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, beriman apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, itu beriman dengan sungguh-sungguh. Dan iman itu ditampakkan dalam amal soleh. Wa amilus solihat. Yang kedua, orang yang tidak rugi adalah orang yang melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Amal soleh yang utama adalah sholat. Untuk menampakkan, untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan sholatnya. Apa? Imannya adalah kita rupakan dengan sholat. Dan sholat ini adalah kebaktian, pengabdian, ketundukan, dan ketaatan manusia, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Ini amal soleh. Kemudian perintah-perintah Allah yang lain, mulai puasa, mulai zakat, kemudian berakhlakul karimah, tidak hanya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua, bahkan kepada sesama makhluk, utamanya sesama manusia, dan bahkan selanjutnya kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Itu ada akhlaknya. Bagaimana kita kepada sesama manusia, saling mengasihi sayangi dan sebagainya. Ini salah satu akhlak, salah satu amal soleh yang nilainya tinggi di sisi Allah. Afdalul a'mal ba'dal imani billahi at-tawaddudu ilan nas. Rawahu Tabrani. Jadi perbuatan yang paling utama adalah iman kepada Allah. Jadi setelah iman, perbuatan yang paling utama setelah iman kepada Allah adalah cinta kasih di antara manusia. Mengasihi sayangi manusia. Nah, ini termasuk amilus solihat. Ini amilus solihat, amal yang baik. Kepada Allah sholat sudah baik, puasanya baik, zakatnya baik, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Tapi bagaimana hablum minan nasnya, hubungan kita kepada sesama manusia? Sudahkah kita menjaga lisan kita? Sudahkah menjaga telinga kita, menjaga mata kita, menjaga hati kita, menjaga tangan kita atau anggota tubuh kita untuk tidak menyakiti orang lain? Perbuatan kita tidak menyakiti orang lain, mulut kita tidak menyakiti orang lain. Dan ini yang sulit. Itu yang sulit. Kata Rasulullah SAW, nanti suatu ketika Rasulullah pada waktu peristiwa Isra Mi'raj itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Diperlihatkan bahwa penduduk di neraka yang paling banyak itu adalah wanita. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, apa sebabnya mereka? Mereka tidak bisa menjaga mulutnya dan tidak bisa menjaga farjinya atau kemaluannya. Dan yang berat, paling berat itu mulut. Kita ini sangat lamis, sangat mudah sekali. Dikarenakan apa? Langsung. Atau berita lewat telinga, gitu. Nah itu, nah ini yang berat sekali. Itu termasuk amal soleh. Jadi harus lengkap sebagai umat Islam itu. Makanya sebaik-baik umat itu umat Islam. Umat Islam yang mau beriman dan beramal soleh. Siapapun itu, baik laki-laki maupun perempuan. Man amila salihan min dzakarin aw untha
wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Ya. Jadi sebaik-baik orang adalah yang senantiasa beriman dan melakukan amal soleh. Allah berfirman, orang yang melakukan perbuatan amal soleh, yang melakukan kebaikan-kebaikan, sedang dia beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan menghidupkan dia dalam kehidupan yang baik. Jadi hidupnya dijamin oleh Allah. Meskipun tidak harus kaya, tetapi hidupnya yang sering saya terangkan itu kekayaan adalah al-ghina ghinan nafs. Kekayaan itu adalah di dalam hati, kaya hati. Meskipun banyak harta, kalau hatinya gundah gulana, gelisah, takut, macam-macam, apa artinya kekayaan itu? Itu. Tetapi kalau kaya, hatinya kaya, ya otomatis lebih baik. Tetapi kalau kita belum bisa mencapai ke sana, yang penting ini kaya hati. Ini penting juga. Itu loh. Meskipun kaya harta juga penting, tapi yang paling penting adalah kaya hati. Kalau kaya hati, insya Allah semuanya dicukupi oleh Allah. Artinya tidak ada rasa kekurangan di dalam hati kita, sehingga hidup kita ini merasa tentram, tenang, aman. Itu loh. Tidak ongso-ongso. Nyambut kaya ini ya gak ongso-ongso nemen. Ibaratnya gak sirah 3 sikil, sikil 3 sirah. Artinya tidak tahu waktu bagaimana kita harus beribadah kepada Allah. Kapan waktunya ibadah ada tersendiri, kapan waktunya kerja ada, kapan waktunya istirahat, semuanya ada. Diberi keadilan, diberi akhlak dalam dirinya. Kita berakhlak kepada diri kita sendiri. Gitu ya. Begitu juga bagaimana kita berakhlak kepada sesama manusia. Pokoknya tidak mendolimilah, tidak menyakiti mereka. Bahkan kita berakhlak kepada hewan. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita di saat mau menyembelih binatang, pisaunya harus tajam, kemudian matanya ditutupi. Apabila ada temannya yang disembelih juga, matanya ditutupi. Kemudian kalau bisa satu goresan pedang atau pisau ini sudah putus. Ini urat-uratnya yang di dalam lehernya ada 4 harus putus. Biar apa? Biar cepat mati. Itu semuanya dilakukan karena rahmatnya Islam, karena belas kasihannya Rasulullah, karena belas kasihannya Allah, karena kita termasuk umat yang istimewa, umat yang tinggi nilainya di hadapan Allah. Disuruh berkasih sayang, mengasihi sayangi makhluk yang lain termasuk hewan. Seperti itu. Jadi harus kita beri makanan yang cukup. Termasuk orang-orang, makanya ada orang yang ya gak pati tepak rodo apes. Jadi misalnya menjadi tukang kusirnya, ya, tukang kusir kuda itu. Kalau di saat kuda itu lamban jalannya dipukuli, ini termasuk tidak boleh ini. Kan harus tahu kenapa lamban ini. Bisa-bisa karena muatannya terlalu berat. Bisa-bisa karena lapar, karena haus. Ini yang punya ini harus tanggap, harus jeli di situ. Apakah mungkin kudanya ini sakit kakinya atau sakit badannya? Harus tahu. Yang apes dia pukuli kuda itu. Termasuk kerbau atau sapi. Bagaimana di saat dipakai untuk membajak di sawah. Di saat lamban terus dipukuli. Ini termasuk pekerjaan yang kurang barokah. Pekerjaan yang kurang barokah kalau begitu. Tetapi kalau si petaninya ini sabar melihat kondisi hewannya, mungkin karena tanahnya terlalu keras atau tanahnya terlalu berat seperti itu, atau mungkin belum makan, sapinya belum minum atau kurang makan, kurang minum dan sebagainya, atau mungkin terlalu payah karena setiap hari dipakai untuk membajak tanah. Harus dipikirkan itu, dipecuti sapi itu karena jalannya tidak cepat. Ya Allah, harus penuh kasih sayang kepada hewan. Coba kalau kita misalnya di saat kita buang air kecil, yang laki-laki biasanya di saat ada di hutan misalnya, buang air di mana-mana pun. Nah, di situ di saat ada lubang kita dilarang oleh Rasulullah. Disunahkan untuk menghindari
air seni itu masuk ke dalam lubang tanah. Kenapa? Dikhawatirkan ada hewan yang di dalam lubang itu hidup, tiba-tiba kena air seninya mati. Atau paling tidak ndak enak, otomatis ambune wis wong sing duwe dhewe iki bras. Nah, apa maneh ambu pete besar, pete gede iku. Nah, ini termasuk bentuk kasih sayang kita, kasih sayangnya Allah, Rasulullah dengan ajaran Islamnya kepada hewan. Termasuk ayam disambungkan didu. Nah, ini gimana akal kita? Gelem tak awake dhewe didu? Nah, otomatis secara akal ndak mau. Ini artinya makan hasil kerjanya si hewan yang itu bukan tugasnya. Justru kalau disembelih lebih baik, apalagi untuk disodakokan, maka ini akan langgeng di akhirat menjadi saksi ayam ini. Itu loh, lebih baik daripada diadu. Sakit, luar biasa sakitnya. Andai kata kita sendiri, kita bawa alat yang tajam, kemudian kita diadu. Ya, dengan alat yang tajam itu kita disuruh menggaruk wajahnya teman kita, badannya lawan kita. Bagaimana? Gitu terus masih luar biasa. Itu dengan adanya Islam, maka itu diharamkan di dalam Islam. Makanya nanti orang-orang yang ahli gitu itu nanti ditunduk pada akhirat. Bukan karena dia istilahnya nanti tidak akan bisa mengelak. Tidak akan bisa mengelak di akhirat nanti tiba-tiba ada malaikat ini yang mempertemukan dia mengadu dengan orang lain atau mengadu dengan siapalah nanti. Diadu seperti halnya dia mengadu ayam, mengadu domba, mengadu sapi dan sebagainya. Itu. Dan selanjutnya adalah beramal soleh, berbuat kebaikan kepada tumbuh-tumbuhan. Buktinya rahmat Islam kepada tumbuh-tumbuhan. Jangan mudah memotong pohon. Jangan mudah memotong pohon seenaknya. Pikirkan manfaatnya. Yang pertama, manfaat pohon ini bagaimana untuk kehidupan kita. Dari daunnya, dari kerindangannya, dari hijaunya ini memberikan manfaat. Untuk obat mata diantaranya adalah hijau-hijauan. Melihat hijau-hijauan itu termasuk salah satu yang bisa sedikit mengobati mata itu. Di samping itu untuk menaungi kita di saat terik matahari. Dan tidak hanya itu, kalau kita mudah memotong pohon atau buah-buahan, maka kita ingat siapa yang menanamnya. Pohon ini ketika dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup, maka yang mati, yang menanam pohon itu akan dialiri dengan pahala daripada buah-buah pohon itu, atau mungkin manfaat dari pohon atau kayu itu mengalir kepada yang menanam. Itu niatan kita harus ke situ dan ingat tentang itu. Begitu juga di saat kita buang air kecil, buang air besar, dimakruhkan untuk di pohon yang berbuah. Ini artinya apa? Ini akhlak memang semuanya untuk manusia, tapi pada hakikatnya juga secara tidak langsung kita ini memuliakanlah. Lawang wai duren kok, wai apel kok disore ono kotorane. Lawang kan gak gelem nyedek nanggone kayu niku. Nah, itu maksudnya adalah amal soleh kita dari aplikasi iman kita itu kepada semua yang ada di sekitar kita, semua makhluk, tidak hanya kepada diri kita, orang tua kita, orang terdekat kita, teman kita, bahkan semua manusia, semua hewan, dan semua tumbuh-tumbuhan. Itulah Islam yang sesungguhnya. Itu Islam yang sesungguhnya. Nah, sekarang kalau dengan hewan aja menyakiti tidak mau, otomatis ya juga tidak mau menyakiti orang lain. Mengasihi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang hingga orang itu mencintai saudaranya. Hingga orang itu mencintai saudaranya, khususnya yang semuslim, seagama, seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Dan di situ lebih diperlebar, karena saudara ini akhul
akhul muslim. Ya, jadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Jadi persaudaraan sesama agama, yaitu agama Islam, persaudaraan sesama sebangsa, setanah air, persaudaraan sesama manusia. Wong atase padha menungsone, mangane ya padha-padha, ya padha kate matine. Ola apa mendolimi orang lain itu? Kan begitu. Ini yang masalah amal soleh. Yang ketiga, orang yang tidak rugi, ya, tidak rugi di pandangan Allah, menurut Allah. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang-orang yang saling mengingatkan dalam urusan kebenaran dan dalam urusan kesabaran, saling mengingatkan, nasihat menasehati untuk mengingatkan kebenaran. Oh, ojo ngono, ojo ngene, sing bener iku ngene, sing bener iku ngono. Hindari sesuatu yang tidak benar. Dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Harus sabar. Ya, sabar dalam beribadah. Sabar dalam beribadah. Maksudnya apa? Salat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jauh turun nanggone Gusti Allah dengan penuh kesabaran dan dengan salat. Dan salat ini adalah ketaatan kepada Allah. Ada beberapa macam kesabaran, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sampai yang hadir di majelis yang mulia ini adalah bentuk kesabaran. Lek gak sabar yang ini wis enak-enak, ya tel TV, bawaan makanan ringan atau snack, terus nggon iki nyekel napa remote, lek kepengin dileh iki lagu-lagu sinetron, oh iki wis buyar dileh nang Andin. Dileh nang gone anu cinta sejati, misalnya ya. Oh dileh nang gone azab, misal. Gak ono li nang pengajian, gak ono ngono. Ono sinetron sing apik. Oh dileh nang pengajian kok gak ono. Jarang-jarang. Ya, iso-iso sak kompong iki gak ono sing ngono. Ya, wis legot waduh iki lagu-lagu ngono tok rek, liem sing enak ngono lho. Mosok qasidah tok ngono, blenger misal. Nah, itu ya. Jadi saling sehat menasihati dalam kebenaran. Jadi kita ini alhamdulillah dalam kesabaran, nasihat menasihati dalam kesabaran, saling mengingatkan. Sabar dalam ketaatan, sabar di saat ditimpa musibah, ya, karena hidup ini ujian. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini sering saya katakan. Hidup ini penuh ujian. Hidup ini ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam, ada salah, ada benar, ada dosa, ada pahala, ada laki-laki, perempuan, semuanya azwaja, berpasang-pasangan. Lah pasangan orang hidup ada kalanya enak, ada kalanya tidak, ada kalanya bahagia, ada kalanya susah. Maka di saat ditimpa musibah oleh Allah, yang musibah ini otomatis sesuatu yang tidak disukai semua orang, khususnya seperti kelas-kelas seperti kita ini, maka adalah harus bersabar ya. Dibalik inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah, lillah, inna. Sak temene kita, sesungguhnya kita semuanya ini lillah, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi rajiun, akan kembali menuju Allah. Kemana? Di alam keabadian. Jadi roh kita ini akan kembali di alam kelanggengan. Karena asalnya milik Allah, ya akan menjadi milik Allah tetap. Kita ini istilahnya semua yang ada dalam diri kita ini dipinjami. Jangankan benda yang lepas dari diri kita, yang tidak menyatu dengan diri kita. Sesuatu yang menyatu dengan diri kita, seperti kemarin yang saya terangkan. Jadi semua anggota tubuh kita, mulai mata. Jadi mata ini dipinjami oleh Allah untuk melihat. Mulut dipinjami oleh Allah untuk berbicara. Telinga dipinjami oleh Allah untuk mendengarkan. Tangan dipinjami untuk memegang, memukul dan membantu orang. Kaki dipinjami untuk berjalan. Semuanya ini adalah amanah Allah. Semuanya ini adalah pinjaman dari Allah. Untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban sirruh yang dimasukkan di dalam diri kita ini. Hakikatnya yang bertanggung jawab nanti adalah jiwa kita atau roh ini.
Itu. Jadi roh kita ini nanti yang menghadapi tanggung jawab di hadapan Allah. Makanya alhamdulillah ini disyukuri. Jadi disyukuri kita bisa hadir seperti ini. Bukan karena saya yang memberikan mauidhah, enggak. Tidak sama sekali. Dikarenakan memang ini adalah sebetulnya kewajiban kita. Masa saya gak seneng nanggoni kebun surga. Insya Allah sing normal ya seneng wayahe. Nah, kan ngoten ya. Apa kebun surga itu? Majelis taklim seperti ini. Ini kebun surga. Mudah-mudahan ini menjadi kebun yang betul-betul bisa kita panen apa yang ada di dalam kebun ini. Begitu, ya. Jadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kemudian sabar yang ketiga. Sabar yang pertama adalah sabar akan ketaatan kepada Allah. Sabar yang kedua, sabar akan mendapatkan musibah, bila mendapatkan musibah. Dan sabar yang ketiga adalah sabar mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Apa itu? Karena hubungannya dengan nafsu, dengan syahwat dan nafsu. Ya. Jadi hujibatin nar bisyahwat, hujibatil jannah bisyahawat, wa hujibatin naru bil hujibatil jannah bil makarih, wa hujibatin naru bisyahawat. Surga itu dihijab, ya, dipagari dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa maksudnya? Gak ono wong seneng ngaji gak ono. Hobi ngaji ku gak ono. Ono wis kena dihitung 1.000. Nggih. Niki napa termasuk hobi nih ngaji nih? Hobi napa mboten? Oh, insyaallah ndak. Cuma syukur alhamdulillah lek ono sing ngaji iki dadi hobi. Gitu ya. Kenapa? Karena ini surga ini. Apalagi ini dikatakan oleh Rasulullah adalah kebun surga. Ya otomatis kate budal mangkono kok umpama rada-rada recek-recek, aduh wis recek-recek wis kemuling ngenteni. Ora gangguan titik ae wis males. Ya, ora perkara cilik digede-gedekno wis aduh wis gak ngaji minggu ngarep durung mesti minggu ngarep lek uman dia lek gak wis. Wis almarhumah. Soale karo sampean delok wis tangga-tangga bolo-bolo sing gak ono itu. Ya, siangnya masih bicara, berjalan ke sana kemari biasa, tiba-tiba setelah Isya meninggal. Ya, seperti itu. Ada yang juga melakukan aktivitas misalnya ke rumah saudaranya dalam sesuatu yang penting. Ketika di situ dia semaput langsung dibawa ke rumah sakit, ada di pertengahan jalan meninggal. Seperti itu. Ada saudara kita setelah sholat Jumat kemudian pulang menjelang asar, rejek-rejek di gotnya itu, di saat itu sudah ada rasa sesak di jantungnya, tidak lama kemudian dibawa ke puskesmas, di tengah perjalanan meninggal. Peristiwa-peristiwa itu yang tidak bisa kita tebak karena itu rahasia Allah. Maka mumpung belum seperti itu, ya kita ya ini tadi ya mencari ini, biar kita ini tidak termasuk orang yang rugi, karena kita itu tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok. Atadari nafsun madza taksibu ghadan. Seorang hamba atau seseorang itu tidak akan pernah tahu apa yang akan dikerjakan besok, apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadari nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tak seorang pun yang tahu di mana dia akan mati, kapan dia akan mati, dan di mana dia akan mati. Itu rahasia Allah. Oleh karenanya ya wis, pokoknya kita harus mempersiapkan diri. Jadilah kita menjadi orang yang cerdas. Jadi suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, man atyasun nas. Satu mengatakan, siapa manusia yang paling cerdas? Siapa orang takwa yang paling cerdas? Nah, ini dijawab oleh Rasulullah, orang yang paling cerdas itu
man istadda isti'daduhu lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan apa yang dibutuhkan setelah mati. Ya apa? Ya tentu urusan dunia kita tetap mencari, memang diharuskan oleh Allah, karena sebelum ke akhirat kita di dunia dulu. Yang kita butuhkan di dunia ya dicari, ya kerja kalau ada kerjaan, kalau tidak ada kesempatan karena kondisi di rumah harus begini membantu suami, apapun yang di situ, atau mungkin tidak boleh oleh suaminya karena harus meramut anaknya dan sebagainya, ya harus taat kepada suami. Itu yang penting, suami ini menutupi kebutuhan itu. Dan otomatis dalam urusan akhirat kita harus mencari dengan seizin suami, mencari kebaikan. Dan itulah orang yang cerdas, mempersiapkan dirinya tentang apa yang kita butuhkan setelah mati. Wallahu a'lam bishawab.